warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam perspektif sosiologis, dia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka disadari atau tidak disadari, kita butuh interaksi dengan makhluk yang lain untuk saling membutuhkan, saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Namun demikian, dimanapun di seluruh dunia ini ada penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan yang tanpa kita sadari atau disadari menjangkiti diri kita, dan itu bisa merusak hubungan interaksi satu dengan yang lainnya. Ada 3 penyakit yang diinformasikan oleh Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12, yang nanti ini akan jadi kajian kita selama 4 episode, di mana di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah kebanyakan prasangka, suuzon, negative thinking, karena sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Ini penyakit yang pertama, yaitu suuzon atau prasangka. Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah saling mencari keburukan, saling mencari aib orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'd, dan janganlah menggunjing, membicarakan, mengumpat orang lain. Ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, sukakah di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Pastilah kamu jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ini adalah penyakit sosial, dimanapun, di benua manapun, di suku apapun, ini sering terjadi. 3 bahasan kita, dan yang keempat nanti adalah resiko jika itu kita lakukan, sehingga ini kita jadikan 4 episode. Yang pertama adalah penyakit suuzon, penyakit prasangka. Sebelum kita menukik ke sana,
Quran suratul Hujurat ayat 12 ini turun memiliki asbabun nuzul, latar belakang peristiwa, sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peristiwa di mana dalam satu perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara si kaya dengan si miskin dalam satu perjalanan, tujuannya agar mereka saling berbagi makanan. Dalam perjalanan itu, sahabat Salman Al-Farisi digabungkan dengan sahabat yang lainnya yang berkecukupan yang kaya. Sehingga dalam satu perjalanan, singgah di suatu tempat, lalu si orang yang berkecukupan ini meminta kepada Salman setelah menyiapkan segala sesuatunya, agar datang kepada Rasulullah untuk meminta lauk pauk. Maka Salman Al-Faris pun datang menjumpai dan menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di hadapan Rasulullah, ternyata Salman Al-Farisi beritahu kepada mereka bahwa mereka sudah memakan lauk. Rupa-rupanya ketika Salman itu pergi menemui Rasulullah, dua orang kaya yang digabungkan dengan Salman ini menggibah Salman. Sehingga ketika tiba di hadapan Rasulullah, beritahu mereka sudah memakan lauk. Lalu ketika Salman kembali kepada mereka, lalu disampaikan, engkau telah memakan lauk. Maka heran, datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami belum makan lauk. Maka Rasulullah, sesungguhnya aku melihat adanya daging merah di mulutmu karena kalian berdua, sebab kalian telah menggunjing saudaramu. Jadi dia membicarakan, menggibah yang lainnya. Sehingga dengan latar belakang peristiwa ini, turunlah Al-Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12 ini. Dan ini menjadi penyakit sosial masyarakat dimanapun berada, yaitu penyakit suuzon, gibah, gunjing, dan juga mencari-cari kesalahan atau aib orang. Itu penyakit yang perlu kita hindari, karena dia adalah bahaya bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Yang pertama, ini penyakit yang disebutkan oleh Quran suratul Hujurat adalah suuzon. Penyakit berprasangka ini maksudnya adalah prasangka buruk, negative thinking. Itu bisa dikelompokkan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, berprasangka kepada orang lain. Bisa juga yang ketiga, berprasangka kepada diri sendiri. Berprasangka kepada Allah, menganggap Allah itu tersangka atas segala keburukan yang menimpanya, sehingga ketika ada seorang pemuda disarankan menikah, dia menjawab, mau dikasih makan apa? Orang yang sedemikian itu sebenarnya berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah menjanjikan di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 akan mencukupkan orang-orang yang berniat menikah atas dasar menjaga kehormatannya. Itu berprasangka kepada Allah. Tentu banyak sekali contohnya. Yang kedua adalah suuzon kepada orang lain, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman. Dan itu akan merusak hubungan interaksi kita. Ada tetangga membeli sesuatu, dapat nikmat, dapat karunia, kita berprasangka yang bukan-bukan. Jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia melakukan hal yang diharamkan. Itu sudah berprasangka kepada orang. Lalu yang ketiga, berprasangka kepada diri sendiri. Orang ini menjadi pesimis, sehingga takut salah, tidak percaya diri. Seperti mobil yang terkunci rem tangannya, susah untuk maju. Akibat prasangka kepada diri sendiri. Jadi kalau ada mobil manual, dinyalakan, dia baru pertama menaiki mobil itu, rem tangannya terkunci, setelah bunyi diinjak gasnya, mobil itu jalan tapi berat. Ditambah giginya, tambah mati. Itu akibat daripada negative thinking kepada dirinya sendiri. Nah, dampak daripada suuzon ini bisa mengganggu keadaan jiwa seseorang, mengganggu kesehatan mental. Kenapa?
Karena dia akan sibuk dengan urusan orang lain yang orang lain itu tidak sibuk dengan urusannya. Yang kedua, merusak diri dengan prasangka itu, sehingga akan memunculkan dendam, sakit hati, dan sebagainya. Sehingga membuat hidup ini menjadi tidak produktif akibat daripada prasangka itu. Sehingga orang seperti ini biasanya sulit bahagia. Dia tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Yang menonjol adalah rasanya, hilang rasionya. Perasaannya menonjol, akalnya menjadi tidak menonjol. Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu nasihatnya, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka, karena berprasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Jadi prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Begitu juga di yang lainnya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyakit yang merusak diri kita. Tanpa sadar, dengan melakukan prasangka, suudzon, negative thinking, kekuatan terbesar kita itu menjadi lumpuh. Karena pikiran itu sesungguhnya seperti magnet, dia menarik apa saja yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, itulah yang akan datang karena dia tertarik dengan pikiran kita. Kalau kita memikirkan yang baik-baik, maka keberlimpahan, kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan, maka itulah yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah rupanya ketika kita mimpi buruk ajaran agama, yang pertama kita bangun, yang kedua berta'awudz, yang ketiga meludah ke kiri 3 kali, yang keempat jangan diceritakan. Kenapa Rasulullah menasihatkan jangan diceritakan? Karena ketika mimpi buruk itu kita ceritakan, akhirnya kita menjadi pesimis, energi kita terkunci, dan hal yang buruk itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua itu bermula dari pikiran. Maka ingat hukum pikiran. Pikiran akan mendatangkan apapun yang kita pikirkan. Oleh karena itu penyakit yang pertama ini harus dihindari sejauh-jauhnya. Suudzon, negative thinking, atau berprasangka buruk, harus kita ubah menjadi positive thinking. Kalau ada orang mendapatkan kesuksesan, maka kita berpositive thinking. Kita melakukan positive thinking juga kepada Allah dan juga kepada diri kita sendiri. Rahmat Allah itu teramat sangat luas. Jangan dipersempit dengan pikiran yang sempit kita. Semoga kita bisa menghindari penyakit yang pertama ini, yaitu suudzon. Bagaimana penyakit sosial yang kedua? Insya Allah episode berikutnya akan kita uraikan. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.